Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam rangka mensikapi merebaknya wabah virus corona pada saat ini, maka pembelajaran kita tatap muka di kelas kita alihkan kepada media pembelajaran online. Dan untuk itu salah satunya kita akan coba bahas mengenai materi-materi pembelajaran kita melalui media video. Mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah ini segera dihilangkan dan diangkat dan kita dapat kuliah lagi seperti sedia kala tatap muka agar pembelajaran ini bisa lebih maksimal. Amin. Materi kita hari ini adalah tentang array. Dari slide yang sudah diberikan, array itu tentu dia ada array dimensi 1, array dimensi 2, dan array multidimensi, ya kan? Nah, di mana definisi daripada array itu sendiri adalah merupakan sebuah tipe data yang sama yang dapat menampung beberapa nilai untuk suatu variabel. Nah, untuk pembahasan kasus pada saat ini, kita akan coba input nilai mahasiswa dari nilai UTS, nilai UAS, yang kemudian nanti akan dikonversikan ke dalam nilai huruf dan dilengkapi dengan keterangan status nilai. Nah, ada dua output yang diminta. Pertama untuk input nilai dan kemudian yang kedua adalah untuk laporan. Nah, untuk input nilai ada 4 inputan yang akan kita lakukan di sini, yakni ada nomor BP, nama mahasiswa, nilai MID dan nilai UAS. Nah, sementara untuk laporan maka ada beberapa kolom, yakni ada kolom nomor BP, nama mahasiswa, nilai MID, nilai UAS, nilai angka, nilai huruf, serta keterangan. Di pemikiran pertama kita adalah apa yang diinput dan apa hasil outputnya. Nah, terutama untuk penggunaan variabel, nah kita bisa bedakan adanya variabel input dan variabel proses. Variabel input digunakan untuk menampung nilai-nilai dari input. Sementara variabel proses adalah variabel yang digunakan dalam memproses variabel input tadi sehingga menghasilkan nilai output yang ditampilkan pada laporan. Baik, mari kita mulai. Jadi dalam penerapan array dimensi 1 untuk kasus soal ini, nah kita mesti bedakan antara variabel yang tipe data huruf dan variabel tipe data angka. Bagaimana bentuk array-nya? Nah, itu yang mesti pertama diketahui ya. Untuk variabel dengan tipe data string atau huruf, nah, untuk format array-nya yakni dalam kurung siku pertama jumlah elemen, kemudian yang kurung siku kedua adalah dengan berapa kapasitas penyimpanan data. Nah, untuk sebagai contoh, misalkan variabel input kita untuk kasus tadi ada nomor BP, ada nama. Kemudian untuk variabel prosesnya ada ADL, ada data lagi, nilai huruf, kemudian keterangan. Nah, yang menjadi variabel input itu kita gunakan array. Ya, di sini mengikuti formatnya, maka kurung siku pertama yakni jumlah elemen, artinya data yang dapat ditampung 6. Kemudian diikuti dengan length, artinya kapasitas penyimpanan data untuk nomor BP. Nah, di sini
Untuk format awal kita coba latihan menggunakan string, ya, DP datanya menggunakan char. Begitu juga dengan nama, ya. Jumlah elemen data yang bisa ditampung 6, kemudian diikuti dengan jumlah kapasitas data yang diinput untuk variabel nama sebanyak 20 karakter. Nah, kemudian untuk tipe data angka, ya di sini kita gunakan integer dengan variabel input, yakni ada mid dan uas. Sementara variabel prosesnya ada nilai angka, kemudian jumlah data, kemudian x dan br. Nah, variabel proses ini biasa juga kita gunakan atau bisa juga dinamakan nama lainnya adalah variabel bantu yang digunakan dalam proses menghasilkan output sebuah nilai yang kita inginkan. Nah, bagaimana format untuk variabel dengan tipe data angka? Maka dia hanya menyajikan satu nilai kurung siku, ya, yakni jumlah elemennya 6. Ya. Kalau misalkan dia tanpa array, maka setelah nama variabel tidak diikuti oleh kurung siku. Nah, karena kita gunakan untuk array dimensi 1, maka kita tambahkan setelah nama variabel berikan berapa kapasitas jumlah elemennya. Artinya di sini dibutuhkan atau dapat menampung 6 elemen data. Nah, sekarang kita lihat bagaimana memulai daripada pemrograman tadi. Nah, untuk kasus ini maka kita perlu tentukan setelah tipe datanya, ya, kita tentukan berikutnya adalah nilai awal. Nah, kira-kira mana yang menjadi nilai awal dari program untuk input dan output, input dan tampil nilai ujian tadi, ya. Nah, di sini ada kita gunakan salah satu variabel proses tadi, yakni ADL, ada data lagi, ya, dengan kondisi defaultnya adalah ya. Nah, ini asumsinya ketika kita masuk perulangan, kita tidak perlu memberikan sebuah inputan, tapi kita beri dia sebuah nilai default, ya. Nah, misalkan di sini untuk menu input kita lakukan dia dalam sebuah kasus perulangan. Nah, perulangan biasanya dia akan jalan ketika ada sebuah kondisi, ya kan, karena simbolnya dalam bentuk flowchart itu berupa diamond, ya. Nah, dia akan dieksekusi apabila memenuhi suatu kondisi, baik itu true atau false. Kemudian di sini ada lagi jumlah data. Nah, jumlah data kita tentukan nilainya adalah 1, yang tujuannya nanti di dalam mengurutkan nilai input atau menampilkan nilai input kita dibantu dengan adanya jumlah data ini. Oke, dalam perulangan untuk menu input kenapa kita perlu perulangan? Maka di sini karena kita menginput beberapa nilai, ya, tentu kita mesti set dia dalam sebuah kasus dalam sebuah kondisi perulangan. Nah, untuk di sini kita panggil lagi dengan variabel bantu tadi, ada data lagi, kita set kondisinya, ya, agar proses di dalamnya dapat dilakukan. Nah, baik user menginput huruf Y kecil atau Y besar, ya, salah satunya, ya, menggunakan OR. Ya, ini kan termasuk logika apa ini? Operator logika, ya. OR dan AND. Nah, OR jika salah satu yang bernilai true maka dia true, dia akan masuk ke dalam perulangan. Nah, ini kita tambahkan satu kondisi lagi, yakni menggunakan operator logika AND, ya, dimana kondisinya jumlah data itu di bawah 6. Nah, tadi kan kita set nilai awal 1. Nah, 6 ini diambil dari jumlah array yang bisa kita input. Kenapa dia kecil dari 1? Nah, di sini ada satu manipulasi nilai yang mungkin kita berikan di sini.
yakni ketika variabelnya berisi 6 record, ya, itu ada error yang terjadi. Nah, maka solusinya kita manipulasi nilainya, yakni kita dapat menginput 5 record saja. Untuk selanjutnya, maka kita perlu susun ya apa yang menjadi nilai input tadi. Nah, di sini ada mungkin tampilan baru, ya, yakni penggunaan fungsi goToXY. Ya, ini di sini kita akan gunakan dia untuk menentukan letak sebuah teks dalam tampilan layar kita. Ya, formatnya kolom, koma, baris. Ya, ini goToXY 30,1 berarti kolom ke-30 dari kiri ya pada baris pertama. Nah, yang mesti kita ingat di sini bahwa satu kolom ini sampai batas 80 digit ya, 80 digit. Kalau mau men-set nanti tabel, contoh di sini, maka dia bisa kita sediakan sampai 80 digit. Ya, sampai atau artinya sampai akhir daripada screen. Oke. Nah, di sini kita tentukan semuanya ya, entry ya, baris, nomor BP, nama mahasiswa, mid, UAS, kemudian tambah data. Ya. Nah, variabel bantu jadi tadi kita gunakan di dalam variabel input sebagai panduan ya, bahwa ketika user menginput dia tahu pada record keberapa dia menginput. Tadi kita set nilai awal 1, maka pada saat perulangan pertama maka di sini akan muncul 1. Nah, ketika nanti masuk ke perulangan kedua, maka jangan lupa nanti tambahkan di akhir proses penginputan itu dengan penjumlahan ya, tambah recordnya menjadi 1, sehingga ketika dia masuk ke record kedua, maka di sini dia akan men-set jumlah JD yang terbaru adalah 2. Nah, kita lanjutkan ke bawah. Nah, setelah kita input ya, tampilkan untuk perintah inputnya tambah data, maka berikutnya kita tampung nilai atau nilai recordnya kita tampung. Nah, untuk variabel string ya, bisa kita gunakan gets atau gunakan scanf. Ini salah satunya digunakan bebas ya, makanya salah satunya ini diberikan komentar ya, mau pakai yang ini boleh, mau pakai yang ini juga boleh ya, untuk nomor BP dan nama, karena variabelnya berupa string. Nah, untuk selanjutnya kita menampung nilai mid dan UAS. Nah, jangan lupa ketika ada perintah input scanf ya, untuk variabel angka tambahkan dan di depannya atau tanda ampersand ya. Oke, berarti ini tadi kita berapa bisa menyimpan data ya, ini sebanyak 5 record ya kan, 5 record kondisi yang true. Nah, pada proses berikutnya yakni ada ketika kondisinya sudah 5 ya, maka kita buat sebuah kondisi baru menampilkan notifikasi. Jadi tujuannya ketika user sudah berada di record kelima, nah dia ketika beralih ke record ke-6, maka akan muncul informasi data entry sudah maksimum, tambah data selesai. Nah, ini terjadi ketika berada di jumlah datanya sama dengan 6 atau pada record kelima terakhir ya. Nah, tapi data yang dibaca sudah 6. Nah, berikutnya kita masuk ke output kedua, yakni tentang
laporan. Nah, untuk langkah pertama kita bikin dulu judul daripada laporan. Yakni di sini kita gunakan 5 baris. Terdiri dari laporan, ya kan? Untuk baris pertama, baris kedua dan sampai kelima kita gunakan untuk judul daripada kolom. Nah, oke, jadi di sini ada jajaran daripada angka. Nah, ini maksudnya kita mesti tahu ya. Jadi kolom itu dimulai dari kolom ke-1 ya, dari 1 sampai 80. Nah, ini sebagai tool bantu. 70 terakhirnya adalah 0, jadi 80. Nah, tool bantu ini kita beri tanda untuk setiap 10 di 10 karakter ya. Nah, 1 sampai 10 tandai 1, 1 sampai 10 tandai 2 dan seterusnya. Nah, artinya satu kolom full screen itu ada untuk 80 karakter. Nah, inilah yang nanti yang kita bagi ke dalam berapa jumlah kolom yang diinginkan. Nah, sementara untuk isi kita mulai dari baris ke-6. Nah, tadi kan baris 1 sampai 5 untuk judul kolom, baris ke-6 kita gunakan untuk isi. Nah, baris itu sebagai tool bantu ya, atau variabel bantu tadi. Begitu juga dengan X. Nah, X kita gunakan untuk menampilkan nilai record yang sudah disimpan dalam array tadi. Yakni dia jumlahnya seiring dengan jumlah daripada jumlah data -1. Kenapa di sini ada -1? Nah, tadi kan di awal pada saat penginputan dia +1. Nah, yang +1 terakhir datanya kan nggak kesimpan. Nah, jadi di sini jumlah datanya kita gunakan -1 agar jumlah datanya sama dengan jumlah data yang akan ditampilkan melalui jumlah array pada X atau jumlah array pada variabel itu diselaraskan nomornya dengan X. Nah, kita mulai dia dalam satu perulangan bahwa selama kondisinya X itu tadi sudah tentukan nilai awalnya 1, selama dia nilai jumlah datanya yang berada dalam array tadi belum ditampilkan, maka tampilkan di dalam sini. Ya, jadi goto XY tetap kita pakai. Rumusnya tadi apa? Kolom, koma, baris. Ya kan, ini kepada kolom ke-1 tampilkan baris ini. Ya, tanda garis lurus tabel ya. Nah, ini dia. Nah, kemudian diikuti dengan X-nya. X-nya tadi adalah nomor daripada variabel awal, yakni dimulai dengan variabel X ya, dimulai dengan angka 1. Kemudian diikuti dengan 4 kolom keempat, yakni yang ini ya. Kolom keempat ya, kemudian diikuti dengan tanda garis vertikal juga, baru diikuti dengan nomor variabel nomor BP. Nah, tadi pada record pertama isinya apa, maka akan ditampilkan di sini untuk record pertama dari nomor BP ya. Kemudian diikuti dengan nama. Ingat ya, di sini adalah menggunakan string. Sementara untuk variabel angka dia menggunakan integer. Oke. Nah, lanjut dengan nilai mid dan UAS tampilkan. Nilai angka merupakan nilai rata-rata, yakni penjumlahan mid dan UAS dibagi dengan 2. Tambah kita panggil di sini nilai angka sebagai variabel bantu, yakni nilai rata-rata dari nilai mid dan UAS tadi. Nah, kemudian nanti ditampilkan juga dia dalam nilai yang diinginkan dalam tabel. Nah, kemudian kita lanjut ke konversi nilai angka tadi ke dalam huruf, dan ketentuannya apa? Untuk nilai A 80 sampai 100, nilai B 65 sampai 80, C 55 sampai 65, D 40 sampai 55. Kemudian nilai
E adalah 0 sampai 40. Kemudian kondisi di luar nilai 0 sampai 100, maka kita buat statusnya unknown dengan nilai hurufnya strip ya. Nah, untuk konversi nilai angka tadi, maka dengan ketentuan itu kita perlu sebuah kondisi baru, yakni menggunakan if. Nah, kondisi if ini, untuk kondisi if ini, maka kita perlu sebuah operator logika lagi ya, membandingkan dua nilai, yakni 80 dan 100 menggunakan operator AND ya. Nah, kemudian di dalam kondisi itu kita perlu sebuah fungsi built-in daripada C, yakni string copy ya. Formatnya string copy dalam kurung nama variabel, kemudian diikuti dengan nama stringnya. Nah, kita pakai untuk dua kolom, yakni nilai huruf dan keterangan. Nah, begitu terus ya. Untuk nilai B juga begitu, tambahkan fungsi string copy di dalam statement if-nya, string copy, dan untuk nilai huruf dan keterangan. Oke. Nah, yang perlu diingat, untuk kondisi else paling akhir kita harus siapkan dia dalam kondisi false ya. False di luar nilai yang sudah ada dalam ketentuan. Nah, itu sebenarnya wajib untuk setiap kondisi ya. Harus kita setiapkan satu kondisi di luar kondisi dalam ketentuannya, yakni di sini di luar 0 sampai 100, maka kita beri tanda strip dan statusnya unknown. Nah, terakhir baru kita panggil. Setelah kita masukkan dia dalam kondisi percabangan tadi ya, baru kita panggil nilai akhirnya, nilai huruf kemudian keterangan pada kolom keberapa, 58 dan 66. Panggil dia dalam bentuk string. Dimana kita bisa tentukan 58 dan 66 ini, yakni dengan bantuan mengurutkan nomor tadi 55 dan 66. Nah, ini. Nah, maka nilai huruf akan ditampilkan di sini ya, di angka 50-an dan di 60-an. Kemudian untuk keterangan ditaruh di 57 ya. Untuk huruf di 59 bisa, dan di keterangan di 67. Oke, kembali ke bawah. Nah, terakhir baru kita tutup lagi ya, untuk garis paling akhir daripada tabel. Nah, jangan lupa barisnya tambahkan 1, karena dia hanya berada di baris ke-6 saja ya. Dia akan baris plus 1 sampai kondisi array terakhir. Nah, kemudian X plus 1. Nah, array-nya ditambah, X-nya juga. Nah, mungkin perlu kita lihat hasil runningnya seperti apa ya. Nah, kita ambillah salah satu kondisi, misalkan nomor BP 19205, nama Didin, mid 90, 76 ya. Ini kondisi true. Kondisi false 19305 DD. Nah, dia salah input 900, ininya 78 misalkan, tidak. Nah, lihat, ini akan muncul status unknown. Nah, inilah tadi kondisi mana kita harus menyiapkan kondisi default tadi, kondisi yang false. Oke, sekian dulu ya. Silahkan dipelajari lebih lanjut ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.